Aris kini adalah pemegang kunci dari kehancurannya. Bagus. Kembalilah bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ingat, hanya kita berdua yang tahu, dan pria itu, tambah Selina dengan nada getir saat menyebut pria asing yang menjadi pemicu awal semua kekacauan ini. Aris pun kembali ke tugas-tugasnya. Ia menyapu lantai, mengelap debu, dan merapikan perabotan dengan ketelitian yang lebih dari biasanya. Di dalam benaknya, ia merasa posisinya di rumah ini telah berubah secara tidak kasat mata. Ia merasa memiliki kekuatan yang tidak dimiliki pelayan lain. Namun, setiap kali ia melewati ruang tamu, ia teringat pada sentuhan dingin tangan Selina dan tangisan ketakutannya. Kejadian itu kini terkunci rapat di dalam dinding-dinding rumah yang megah tersebut. Bagi dunia luar, Aris tetaplah pemuda OB yang rajin, dan Selina tetaplah istri pengusaha yang setia dan terhormat. Namun di balik pintu yang tertutup, mereka berdua kini terikat oleh dosa yang sama, sebuah rahasia yang menjadi bayang-bayang di setiap langkah mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Pak Bram akhirnya pulang dari luar kota dengan senyum lebar dan oleh-oleh mewah untuk istrinya. Rumah kembali ramai dengan suara tawa dan obrolan bisnis di meja makan. Aris, seperti biasa, melayani mereka dengan cekatan, menuangkan air ke gelas Pak Bram dan menyajikan hidangan dengan kepala tertunduk. Bagi Pak Bram, semuanya tampak sempurna. Namun, di balik senyuman Selina yang tersungging saat menyambut pelukan suaminya, terdapat badai yang tak kunjung reda. Setiap kali suaminya memuji kesetiaannya atau betapa ia merindukan rumah, Selina merasa seperti sebilah pisau baru saja menyayat hatinya. Rasa tenang yang ia harapkan setelah membungkam, Aris ternyata tidak pernah datang. Sebaliknya, ketakutannya kini berevolusi menjadi rasa muak terhadap dirinya sendiri. Ia telah melakukan dosa yang berlipat ganda, pengkhianatan pertama dengan pria asing itu, dan pengkhianatan kedua dengan pelayannya sendiri demi menutupi kesalahan yang pertama. Terima kasih, Aris. Kamu memang bisa diandalkan, kata Pak Bram suatu sore saat Aris membantu membawakan tas kerjanya. Selina yang berdiri di dekat mereka merasa dunianya berputar. Ia melihat bagaimana Aris mengangguk sopan dengan senyum kecil yang misterius. Selina mulai bertanya-tanya, apakah Aris benar-benar setia, atau dia sedang menertawakanku di dalam hatinya? Apakah dia merasa setara denganku sekarang? Kehidupan berjalan terus, namun bagi Selina, setiap sudut rumah itu kini menjadi pengingat akan dosanya. Sofa di ruang tamu, lorong gelap, hingga tatapan mata Aris yang sesekali berpapasan dengannya, semuanya seolah berbisik menghakiminya. Aris memang memegang janjinya. Ia tidak bicara pada siapapun dan tetap menjadi pekerja yang paling rajin. Ia merasa beruntung mendapatkan rahasia yang membuatnya merasa aman di rumah itu. Namun, bagi Selina, diamnya Aris adalah penjara tanpa jeruji. Puncaknya adalah saat malam hari ketika rumah sudah sepi. Selina sering terjaga, menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan detak jam dinding yang terdengar seperti hakim yang mengetukkan palu. Ia sadar bahwa meski suaminya tidak pernah tahu, ia telah kehilangan kesucian dan harga dirinya di mata pelayannya sendiri. Rahasia itu tersimpan rapat, terkubur di bawah kemegahan marmer dan kristal. Pak Bram tetap bangga dengan rumah tangganya. Aris tetap tenang dengan keberuntungannya. Namun Selina harus menjalani sisa hidupnya dengan beban yang paling berat. Ketenangan yang hilang selamanya karena dihantui oleh bayang-bayang dosanya sendiri. Ia menyadari bahwa beberapa rahasia, meski berhasil disembunyikan dari dunia, tidak akan pernah bisa disembunyikan dari hati nurani. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini, dan yang sudah subscribe. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu bahagia. Amin.